Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan bahas rahasia lulus SIMAK S2 UI tanpa tes. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, kita masuk langsung ke persyaratan. Untuk bisa lulus, persyaratan yang harus kalian miliki adalah lulusan S1 UI maksimal 1 tahun, IPK minimal 3,0, dan tentunya mendaftar SIMAK UI. Kita masuk ke poin pertama, lulusan S1 UI maksimal 1 tahun. Nah, untuk bisa lulus SIMAK S2 UI tanpa tes, kalian tuh harus lulusan UI. Batas maksimal lulusannya adalah 1 tahun. Jadi misalnya kalian berencana mendaftar SIMAK UI di tahun 2021 ini. Syaratnya minimal kalian maksimal tahun kelulusan kalian adalah tahun 2020. Jadi kalau kalian lulus tahun 2019, kalian nggak bisa daftar SIMAK UI tanpa tes ini di tahun 2021 gitu. Tapi kalau kalian lulusan tahun 2020 atau kalian lulusan tahun 2021, kalian bisa ikut SIMAK UI tanpa tes. Kemudian bisa juga sebenarnya kalau kalian itu masih mahasiswa yang sedang menyusun skripsi gitu ya, belum sidang misalnya. Tapi kalian mau nih daftar SIMAK UI S2 dan harap lulus. Tentu kalian bisa mengajukan eh, surat-surat yang nanti saya kasih tahu untuk bisa ikut SIMAK UI tanpa tes. Kemudian syarat secara akademik yaitu IPK minimalnya 3,0 dan MPK bahasa Inggris minimal kalian lulus gitu. Tapi ada kondisi tertentu yang mengharuskan kalian itu minimal IPK-nya 3,5 gitu. Tapi nggak semua jurusan atau nggak semua fakultas sih. Kadang ada yang seperti ini, meskipun jarang. Dan ada juga MPK bahasa Inggrisnya minimal B. Tapi itu tadi ya, tidak umum. Yang paling umum itu adalah rata-rata meminta IPK minimal 3,0 dan lulusnya MPK bahasa Inggris begitu. Selanjutnya dari sisi berkas yang harus kalian ajukan sebenarnya hanya ada dua, yaitu surat rekomendasi dari fakultas nih yang poin kedua, dan yang ketiga kartu ujian SIMAK UI. Nah, tapi untuk bisa mendapatkan surat yang nomor 2 ini, kalian itu harus mengajukan ya atau berbicara ke Kaprodi S1 kalian di UI untuk dibuatkan surat permohonan. Jadi nanti Kaprodi kalian bikin surat permohonan ke eh, fakultas ya, ke fakultas kalian, fakultas asal tentunya. Nanti surat itu berisikan bahwa nama kalian ya atau mungkin teman-teman kalian juga yang mau ikut itu mohon dibuatkan surat rekomendasi dari fakultas gitu. Nanti fakultas itu akan membuat surat rekomendasi untuk kemudian diajukan ke PMBUI ya. Yang poin nomor 2 nih, surat rekomendasi dari fakultas ke PMBUI. PMBUI itu adalah kantor penerimaan mahasiswa baru UI. Lokasinya berada di sebelah FKM yang ada di Jalan Boulevard, gitu ya. Jalan yang warna merah dekat Rumah Sakit UI, itu kantor PMB. Kalau tidak tahu, kalian bisa cari di Google Maps gitu. Nah, yang ketiga tadi ya, kartu ujian SIMAK UI. Jadi kalian juga harus daftar SIMAK tentunya, meskipun nanti nggak ikut ujiannya. Jadi cuma daftar aja. Tapi kalau kalian lintas jurusan atau lintas fakultas, itu juga bisa sebenarnya. Contoh kalian dari VIA nih, Fakultas Ilmu Administrasi, mau daftar FE, tapi nggak mau ikut tes gitu. Nah ini juga bisa, nanti tinggal ada mekanisme tertentu dari FE yang harus dipenuhi terkait surat-surat sih sebenarnya. Jadi dari fakultas VIA gitu ya, dari VIA ngajuin rekomendasinya ke FE begitu. Dan kadang-kadang orang fakultas itu nggak tahu, nggak ngerti gitu ya, kadang-kadang sih. Tapi kalau kalian terus minta gitu ya, dibuatkan penjelasan gitu atau disampaikan aja maksud kalian itu apa, itu bisa gitu, bisa diusahakan. Karena waktu itu pernah ada beberapa mahasiswa yang fakultasnya itu nggak ngerti maksudnya ini apa, tapi setelah dijelaskan gitu dengan baik, barulah mereka mengerti dan dibuatkanlah surat yang nomor 2 itu gitu. Nah, untuk SIMAK UI sendiri kalian itu harus daftar ya. Daftar SIMAK UI. Alamatnya ada di penerimaan.ui.ac.id. Nah, nanti ada beberapa data yang harus kalian isi. Datanya umum ya, kayak misalnya nama, tanggal lahir,
kemudian nomor KTP kalau nggak salah ya, atau nomor identitas, terus ada transkrip nilai yang harus diunggah ya, sama ijazah, scanan ijazah. Terus ada juga sih sebenarnya bagi teman-teman yang bukan alumni UI nih mau daftar SIMAK UI dan ingin tingkat kelulusannya tinggi. Nah, minimal itu harus punya TOEFL 500 skor TOEFL-nya begitu. Dan punya nilai TPA dari Bappenas. Jadi nanti di isian biodata tuh ada kolom yang isiannya nilai TOEFL gitu. Terus ada juga nilai TPA Bappenas. Nah, kalau kalian punya itu bisa jadi meningkatkan persentase kelulusan kalian bagi yang pengen ikut ujian gitu. Tapi kalau kalian yang nggak mau ikut ujian, kalian itu nggak perlu ngisi nilai TOEFL gitu. Atau nilai TPA Bappenas. Bahkan kalian nggak perlu punya syarat TOEFL gitu. Karena udah ada nilai MPK Bahasa Inggris. Oke, nah nanti kalau udah daftar, udah kalian nggak perlu ikut ujian, tinggal lihat aja tanggal-tanggal penting, misalnya tanggal pengumuman ya, dan berdoa gitu. Nanti di tanggal pengumuman tinggal kalian cek hasil pengumumannya di website yang sama ya, yang di penerimaan.ui.ac.id. Nah, udah, nanti yang terlihat adalah tulisan selamat gitu. Selamat, Anda dinyatakan sebagai calon mahasiswa baru Universitas Indonesia. Begitu. Nah, nanti ada program studinya yang tercantum dan program pendidikannya S2 gitu. Nah, terus yang harus kalian lakukan apa nih setelah dinyatakan lulus? Yang harus kalian lakukan adalah ikuti petunjuk di website tersebut untuk melakukan daftar ulang gitu. Nanti di websitenya itu ada nih nomor pokok mahasiswa kalian nih. Saya tutupin ya, ini saya tutupin karena data rahasia. Jadi NPM ini yang harus kalian hafal untuk nanti tentu untuk kebutuhan akademik ya, termasuk daftar ulang. Nah, tapi misalnya nih teman-teman udah lulus SIMAK UI tapi tidak punya dana untuk melanjutkan pendidikan atau beasiswanya belum turun atau masih dalam proses lah daftar beasiswa. Sebenarnya ada mekanisme yang kedua yaitu kalian nggak perlu daftar ulang. Kalian cukup ajukan defer. Defer itu surat tunda kuliah gitu ya. Jadi surat tunda kuliah yang kalian ajukan ke pihak akademik fakultas. Fakultas tujuan ya. Jadi misalnya kalian diterima di FE nih. Nah, nanti kalian datang tuh ke FE atau nggak usah datang juga nggak apa-apa sih. Nelpon, nanti atau email gitu ya. Nanti dari FE-nya itu dia ngasih kayak form defer, kalian ngisi biodata, kalian kayak gini ya, nanti ngisi ada data terkait nama, lalu jurusan, sama nomor pokok mahasiswanya. Begitu. Nanti kalau udah disetujui, kalian nggak perlu tuh daftar ulang. Jadi kalian nanti kuliahnya di tahun berikutnya. Contoh, kalian lulus di tahun 2021. Nah, kalau kalian ngajuin defer, nanti kalian kuliahnya di 2022, gitu baru masuk kuliah. Nah, selama waktu 1 tahun itu, yang kalian nggak kuliah atau selama masa defer, itu kalian nggak perlu bayar apapun, nggak perlu bayar biaya apapun. Nah, selama waktu 1 tahun itu, kalian juga bisa manfaatkan untuk daftar beasiswa gitu ya, misalnya LPDP atau beasiswa unggulan, dan lain-lain. Begitu. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan bahas mengenai defer dan LOA, ya, Letter of Acceptance. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Semoga info ini bermanfaat bagi kalian yang ingin lulus SIMAK S2 tanpa tes. Bagi kalian yang punya pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.